Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Sebuah kejadian mengejutkan mengguncang sebuah kawasan perkotaan ketika sekelompok anggota Ormas GRIP bertindak arogan, memamerkan kekuatan dan menebar ketakutan di tengah masyarakat. Namun situasi berubah drastis saat pasukan tentara elit dari Kopassus secara tiba-tiba muncul di lokasi. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Hari itu, matahari menggantung tinggi di atas jalan utama kawasan Pasar Baru, Jakarta. Udara terasa menyengat, dan aroma asap kendaraan bermotor menyatu dengan bau keringat manusia. Suasana pasar seperti biasa, padat dan hiruk-pikuk. Pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan, tukang ojek sibuk tawar-menawar, dan ibu-ibu membawa belanjaan sambil menggendong anak. Namun suasana mendadak berubah. Dari ujung jalan, terdengar deru suara knalpot racing yang memekakkan telinga. Beberapa motor besar melaju tanpa peduli lalu lintas, menerobos seenaknya. Di atas motor-motor itu, tampak jaket hitam bertuliskan, GRIP, dikenakan oleh pria-pria bertubuh kekar dengan wajah penuh percaya diri. Mereka bukan sekadar lewat. Mereka memaksa pengendara lain minggir, menghentikan pedagang yang sedang berjualan, dan menatap tajam siapapun yang berani menegur. Beberapa dari mereka menendang meja dagangan, sambil tertawa keras. "Ngapain lo ngelihatin gue? Hah?" bentak salah satu dari mereka pada seorang pemuda yang kebetulan melihat ke arah mereka. Pemuda itu diam, menunduk, dan buru-buru berbalik arah. Para anggota Ormas GRIP itu terus bergerak seperti kawanan raja jalanan. Mereka tampak menuju sebuah warung kopi di tikungan jalan, tempat yang sering mereka pakai berkumpul. Pemilik warung, seorang bapak tua, hanya bisa tersenyum kecut saat mereka masuk dan langsung mengambil tempat duduk tanpa izin. "Ayo cepat, kopi semua. Jangan lama," teriak salah satu dari mereka sambil mengetuk-ngetuk meja dengan ujung helm. Sementara itu, beberapa warga hanya bisa mengamati dari kejauhan. Tidak ada yang berani melawan. Rasa takut sudah menjadi kebiasaan tiap kali ormas itu muncul. Kehadiran mereka di tempat umum selalu membawa keresahan. Namun, tidak ada satupun dari mereka menyadari bahwa di ujung jalan, di dalam sebuah mobil biasa yang tampak tak mencolok, 4 pria sedang mengamati mereka. Wajah mereka tenang. Gerak tubuh mereka nyaris tak tampak. Namun setiap pandangan mata mengarah tajam pada setiap anggota ormas itu. Mereka bukan warga biasa. Mereka bukan polisi. Mereka adalah bagian dari kesatuan yang hanya turun bila negara dalam bahaya. Kopassus. Dan kali ini, mereka datang bukan untuk bersapa. Matahari masih menyengat. Tapi hawa panas yang sebenarnya belum dimulai. Motor-motor itu kini berhenti di tengah jalan. Salah satu pria yang tampaknya adalah pemimpin dari kelompok itu, turun sambil mengibaskan tangannya ke udara. Wajahnya garang, lengkap dengan kalung rantai besar yang menggantung di leher. Orang-orang di sekitar langsung menunduk, pura-pura sibuk, takut menjadi sasaran berikutnya. "Siapa yang berani buka suara? Gue libas," teriaknya lantang. Seorang pedagang buah yang gerobaknya tadi ditendang hanya bisa memandangi jeruk dan pisangnya berserakan di aspal. Ia menggertakkan gigi, tapi tak berani melawan. Sementara itu, anggota ormas lain mulai menyisir jalan, menegur sopir angkot, memalak pedagang, bahkan meminta uang rokok dengan nada ancaman. Beberapa pengendara mencoba merekam dengan ponsel, tapi segera dihardik. Seorang pria muda sempat merekam diam-diam, namun ketahuan dan langsung dihampiri. Ia ditarik, lalu dipukul ringan di pundak. "Berani-beraninya lo ya? Mau viralin kami?" Orang-orang hanya bisa melihat, tak berdaya. Sosok-sosok bertubuh besar itu seperti raja jalanan. Tak ada yang melawan. Tak ada polisi. Tak ada aparat. Sampai sebuah mobil tentara melintas pelan di kejauhan. Tak ada yang menyadari. Tapi satu pasang mata tajam dari dalam mobil itu menatap langsung ke arah mereka. Mobil itu tidak mencolok. Warna hijau tua dengan kaca gelap. Tapi dari dalam,
Seorang pria berpakaian sipil, duduk tenang. Wajahnya bersih, rambutnya cepak, sorot matanya tenang namun tajam. Ia berbicara singkat lewat radio kecil di tangannya. Target visual terpantau. Izin perintah lanjutan. Tak ada suara balasan. Tapi mobil itu terus melaju, pelan dan pasti. Sementara di sisi jalan, ormas Grip masih dengan gaya sok jagoan. Mereka tak sadar, gerakan mereka sedang dipantau. Mereka bahkan menantang pengemudi mobil itu ketika berhenti tak jauh dari tempat mereka berkumpul. "Woi, jangan parkir di sini, bro. Kawasan kita ini." Pria dari dalam mobil membuka pintu. Satu langkah keluar, tubuhnya tinggi, tegap, posturnya tak bisa disembunyikan meski ia tak berseragam. Ia berjalan mendekat. Suasana mendadak senyap. "Siapa kawasan kalian?" tanyanya datar. Ketegangan menggantung di udara. Para anggota Grip mulai menyadari, pria ini berbeda. Sorot matanya tajam seperti pisau. Salah satu dari mereka mendekat dengan gaya menantang, tapi langkahnya melambat saat melihat ada tanda kecil di dada kiri pria itu. Logo kecil yang hanya dimiliki oleh satu pasukan khusus. Pasukan elit bernama Kopassus. Angin siang berhembus pelan. Pedagang dan warga sekitar mulai memerhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang berbeda. Sosok pria itu tidak berbicara banyak. Tapi aura yang ia pancarkan, membuat beberapa anggota Grip saling pandang. Bro, kita gak ada urusan sama tentara ya. Ini cuma salah paham," kata salah satu dari mereka, mencoba meredakan. Namun sosok Kopassus itu tidak tertarik pada alasan. Ia hanya berjalan mendekat ke arah pria pemimpin Grip yang masih berdiri di tengah jalan. Wajahnya menegang. Napasnya mulai tidak stabil. "Namamu siapa?" tanya sang Kopassus dingin. Agus, Bang," jawabnya ragu. "Agus. Sekarang suruh semua anak buahmu minggir. Pulang. Berhenti jadi sampah di jalan." Seketika, pemimpin ormas itu seperti kehilangan wibawa. Suaranya tercekat. Tapi belum sempat menjawab, dari arah belakang, 2 motor tentara lain datang. Lalu 1 mobil jeep menyusul. Isinya, 5 anggota Kopassus berpakaian preman, semua berwajah tanpa senyum. Ormas Grip mulai panik. Satu persatu, mereka mundur perlahan. Ada yang langsung naik motor dan kabur tanpa suara. Tapi tidak semua sempat pergi. Tiba-tiba, salah satu anggota ormas yang mabuk mencoba melawan. Ia mengayunkan tangan ke arah Kopassus yang pertama tadi. Satu gerakan cepat. Tak terlihat jelas. Pria itu sudah tergeletak di aspal. Tak sadarkan diri. Orang-orang mulai berani mendekat. Warga yang tadi takut, kini menatap dengan penuh kekaguman. Mereka menyaksikan bagaimana kesombongan bisa tumbang tanpa satu peluru pun ditembakkan. Tanpa teriakan. Tanpa provokasi. Hanya kewibawaan, disertai ketegasan tanpa ampun. Pemimpin ormas yang tadi pongah kini menunduk. Ia berjalan gontai ke motornya, lalu main starter mesin dengan tangan gemetar. Ia tak berkata apa-apa. Seolah sadar bahwa ia baru saja dihajar oleh kenyataan, bahwa di atas segala kekuasaan jalanan, masih ada kekuatan sejati yang tak perlu pamer. Seorang pedagang tua mendekat, memunguti kembali buah-buahnya yang tadi berserakan. Salah satu anggota Kopassus ikut membantunya, tanpa berkata apa-apa. "Terima kasih, Nak," bisik si pedagang lirih. Kopassus itu hanya mengangguk, lalu berbalik ke arah jeep. Mereka pergi tanpa sorak-sorai, tanpa pidato, tanpa kamera. Tapi mereka meninggalkan jejak. Malam harinya, di sebuah warung kopi, beberapa anggota ormas Grip berkumpul dengan wajah kesal dan murung. Mereka membahas kejadian siang tadi. Ada yang marah, ada yang merasa dipermalukan. Tapi tidak satu pun dari mereka yang berani menyusun rencana balas dendam. "Kita lawan tentara? Kopassus? Lo gila?" ucap salah satu dari mereka. Tak ada yang menjawab. Karena memang semua tahu, keberanian palsu mereka tidak sebanding dengan disiplin dan kehormatan seorang prajurit sejati. Mereka sadar, aksi mereka hari ini sudah mencoreng nama ormas mereka sendiri. Berita tentang kejadian ini mulai tersebar. Tapi bukan karena kamera ponsel atau viral di media sosial. Melainkan dari mulut ke mulut. Dari pedagang ke sopir angkot.
Dari tukang parkir ke pengemudi ojek. Semua membicarakan hal yang sama. Tentang kesombongan yang akhirnya tumbang. Tentang diam yang lebih mematikan dari teriakan. Tentang prajurit yang tak butuh tepuk tangan untuk menang. Beberapa hari kemudian, jalanan kembali normal. Pedagang kembali berjualan. Suara knalpot bising tak lagi terdengar. Dan ormas grip tak terlihat nongkrong di pinggir jalan. Warga merasa lega, tapi juga waspada. Di tempat lain, di dalam markas yang tak diketahui banyak orang, para anggota Kopassus kembali pada tugas mereka. Latihan. Misi rahasia. Pengamanan dalam senyap. Sosok yang memimpin penertiban hari itu sedang duduk membaca laporan. Sudah diamankan, katanya singkat. Ia bukan pahlawan. Ia tidak ingin dikenal. Tapi kehadirannya cukup membuat ketertiban kembali hadir. Karena mereka tidak muncul untuk dipuji. Mereka datang hanya ketika negara benar-benar perlu. Dan ketika itu terjadi, dunia bawah akan tahu. Keadilan bisa datang tanpa suara. Tapi menghantam lebih keras dari peluru manapun.